Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran TIK kelas 6 browsing. Materi hari ini yang akan ku sampaikan adalah detailnya dari PowerPoint. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari PowerPoint ini. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah membuka tentang PowerPoint, karena kemarin juga kan sudah aku tugaskan untuk membuat animasi di PowerPoint. PowerPoint itu adalah perangkat lunak program presentasi. Nah, apa sih yang dimaksud presentasi? Presentasi itu adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Salah satunya adalah PowerPoint. Apa sih yang dimaksud dengan PowerPoint? Nah, ini PowerPoint itu adalah perangkat lunak yang mengolah presentasi dengan menggabungkan antara teks, image, suara, video, grafik, dan animasi. Oleh karena kemampuannya mengolah banyak unsur, maka media ini disebut multimedia presentasi. Nah, sekarang kita mengenal sedikit tentang sejarah singkat dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, Microsoft PowerPoint itu pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Selanjutnya, pada tahun 1987, PowerPoint versi 1 dirilis, dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Jadi dulu PowerPoint itu belum ada di Microsoft ya, baru adanya yang versi pertama tuh di Apple Macintosh. Kemudian baru pada tahun 1990 PowerPoint versi 2.0 dirilis oleh Microsoft. Jadi pada tahun 1990 itu PowerPoint itu dibeli oleh Microsoft dengan harga $14 juta. Dan kemudian pada tahun itu juga dirilis PowerPoint versi 2.0 muncul ke pasaran. Setelah itu yang versi 2 tadi, 1.0 dan 2.0 langsung muncul tuh di versi terbaru dari Microsoft PowerPoint adalah 2010 dan 2013. Merupakan lompatan yang cukup jauh ya dari segi antarmuka pengguna dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Selain Microsoft PowerPoint, ada juga perangkat lunak presentasi lainnya seperti OpenOffice Impress, Star Office Impress, dan Presentation X3 dan K-Presenter. Nah, sampai sini tentang sejarah singkat Microsoft PowerPoint. Terus sebelum aku lanjut, kalian sudah bisa kan ya cara membukanya itu bisa dengan klik start, lalu pilih all program, kemudian cari Microsoft Office dan Microsoft PowerPoint 2010, atau kalau mau langsung kalau di desktop kalian ada logo PowerPoint bisa langsung diklik logonya. Nah, ini PowerPoint yang aku gunakan sekarang adalah PowerPoint 2010. Kita lanjut ya. Mengenal ribbon Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, ini dia. Aku sudah sering menyebutkan tentang ribbon. Ribbon itu adalah tombol. Biasanya dia ada di PowerPoint 2007. Adanya di pojok kanan, pojok kiri atas yang simbolnya itu jendela. Nah, ribbon dilengkapi dengan tab-tab yang mengelompokkan fungsi masing-masing perintah berdasarkan kemiripannya. Yang pertama adalah tab home. Tab home ini berisi fitur-fitur untuk membuat dan menulis slide presentasi. Apapun yang akan kita tulis dibuat menggunakan tab home ini. Jadi kalau kalian mau memulai presentasi atau ingin membuat presentasi, adanya di home, di new slide. Kalian juga bisa pilih layout-layoutnya.
Kemudian selanjutnya ada tab Insert. Apabila kamu ingin memasukkan gambar, grafik, teks-teks berefek khusus, simbol, dan objek-objek lainnya, gunakan tab Insert ini. Ini aku buka ya. Itu ada untuk insert picture, insert table, insert screenshot, itu adanya di PowerPoint 2010, insert shape, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tab desain. Jika kamu ingin mendesain slide presentasi dengan warna-warna dan gradasi yang indah, buka saja tab ini. Dijamin slide presentasi kamu akan tampak mewah. Nah, ini fungsinya untuk memilih tema. Kalian mau pakai tema apa di presentasi kalian, gunanya untuk presentasi kalian agar menarik. Kemudian ada tab Transition, digunakan untuk menentukan desain perubahan dari slide 1 ke slide berikutnya. Di sini banyak macam transisi ya, misalnya aku pakai yang ini deh, yang crush. Nah, ini dia tuh contoh transisinya seperti itu. Nah, yang kotak-kotak ini adalah contoh desainnya. Selanjutnya ada tab Animation. Jika ingin membuat animation dan agar tiap-tiap slide presentasi berganti dengan efek-efek yang menarik di mata, maka pilih tab Animation ini. Nah, di sini ketika aku klik tab Animation, semua animasinya masih nonaktif. Gimana cara aktifinnya? Kalian klik dulu, karena animation itu untuk menggerakkan tulisan, maka tulisannya dulu yang kita klik nih. Tombol garis yang putus-putus ini kita klik, baru deh kita pilih misalkan shape tuh, jadi begitu ya, bergerak. Kita lanjut ke tab slideshow. Apabila kamu sudah siap ingin menyajikan slide presentasi, maka pilih tab slideshow ini. Nih, di sini kita bisa mengatur atau kita temukan fitur-fitur pengaturan bagaimana slide itu akan muncul di layar kaca. Kita bisa mulai misalkan dari sini, from beginning. Nah, berarti ini dari awal gitu ya. Nanti kalian bisa coba di rumah sendiri-sendiri. Selanjutnya ada tab review. Tab ini memang jarang dipakai, berfungsi jika kita ingin membuat slide presentasi bersama kelompok kerja kamu. Tiap anggota bisa memberi masukan dan saran ke dalam slide presentasi itu, sehingga anggota lainnya bisa melakukan koreksi. Aku juga sebenarnya belum pernah pakai tab review ini. Coba kita klik. Oh, di sini misalkan untuk kalau kita klik new comment, kita bisa komen di slide ini kurangnya apa gitu ya, bisa kalian coba nanti. Selanjutnya adalah tab view, berfungsi untuk mengatur bagaimana PowerPoint menyajikan slide-slide yang sudah kamu buat. Nih, ini adalah untuk presentation view, artinya kalian mau view-nya tuh bentuk apa. Oh, ini tadi masih ada di sini tuh, jadi dia muncul ya. Kalau misalkan kalian sudah komen di tab review tadi, muncul nih perbaikan, muncul nih komentatornya nanti di sini. Bisa ketahuan di sini, artinya ada perbaikan. Kita lanjut ke view tadi, misalkan normal, berarti di sininya ada thumbnail slide selanjutnya, di sini ada slide yang utama. Kalau outline tuh, kalau outline lebih jelas lagi, isinya lebih kelihatan, tidak berbentuk gambar. Kalau slide sorter view, bentuknya thumbnail kecil-kecil ya. Kalau notes itu 2 lembar, ada per lembar dia. Kalau reading view, oh ini sama kayak slideshow, keluarnya tinggal tekan tombol escape. Nah, dari menu-menu ini yang membedakan
Microsoft PowerPoint 2007 dengan 2010 itu filenya terpisah, dia menjadi sendiri, jadi terpisah dari ribbonnya, dan ada menu help. Oke, kita balikin ke normal. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang tab-tab yang ada di PowerPoint. Selanjutnya adalah tentang mengenal file Microsoft PowerPoint atau format file Microsoft PowerPoint. Yang pertama, ekstensi .ppt atau PowerPoint Presentation adalah format Microsoft PowerPoint 97/2003 atau PowerPoint tipe, ya bisa dibilang tipe 97/2003, tetapi bisa dibuka dengan PowerPoint 2010 dan versi di atasnya, jadi ini masih versi terendah juga. Selanjutnya ada ekstensi .pps atau PowerPoint Show, merupakan file presentasi yang siap ditayangkan tapi tidak menyertai dokumen aslinya sehingga tidak bisa diubah. Yang ketiga adalah ekstensi .pot atau PowerPoint Template, digunakan untuk membuat template sehingga modelnya bisa digunakan untuk presentasi yang lain. Kalau kalian membuat template sendiri di PowerPoint terus mau di-share, jadi bisa digunakan oleh teman kalian yang lain, gunakan format POT, itu nanti bisa diubah sama teman kalian. Dan yang terakhir adalah ekstensi .pptx atau PowerPoint Presentation. Ini adalah format terbaru Microsoft PowerPoint 2010. Nah, format PPTX ini tidak bisa dibuka dengan versi sebelumnya, seperti Microsoft PowerPoint versi 2003 atau 2007. Jadi, kalau misalkan kalian membuat presentasi, formatnya .pptx itu hanya bisa dibuka di PowerPoint 2010, tidak bisa dibuka di tipe 2003 atau 2007. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya karena lumayan banyak juga materi tentang PowerPoint ini. Dan untuk di buku TIK kalian yang baru, itu memang tidak ada bab tentang PowerPoint. Karena di buku TIK yang baru itu tentang programming animasi, sementara kalian itu masih kelas 6, nanti programming animasi bisa kalian dapatkan ketika kalian kuliah ya. Jadi aku juga nggak akan ngebahas tentang programming animasi. Nah, satu lagi aku lupa, tadi kan kita udah mempelajari tentang ekstensi atau format PowerPoint. Dimana bisa tahu format PowerPoint? Format PowerPoint itu bisa kalian tahu ketika kalian menyimpan dokumen. File save, jadi save file, save as. Misalnya di sini kelas 6 cari foldernya. Nah, di sini adanya save as type, atau mau nyimpennya dengan format apa? Tadi PowerPoint presentation. Nah, ini di sini banyak format-formatnya. Kalau kalian pakai yang 97/2003 template, atau nih bedanya nih, ini untuk template, ini untuk presentation, ini untuk PDF. Nanti bisa kalian pilih sendiri mau nyimpen format apa sesuai kebutuhan. Kalau MP4 video, artinya bentuk presentasi kalian nanti keluarnya seperti video. Salah karena udah di save. Ya, sampai sini materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.